Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan, rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Usul As-Salasah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul As-Salasah, ya. Berkaitan dengan 4 kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. 4 kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun 4 kaidah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu di kalangan musyrikin Arab, ya. Saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa, ya. Jadi Al-Qawaidul Arba'. Itu 4 kaidah dasar, ya. Dalam memahami tauhid, ya. Kaidah ini terdiri atas 2 buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya muqaddimah. Yang kedua adalah intisari kitab atau matannya, ya. Muqaddimah ada 2 poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat millah Ibrahim, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada 4 kaidah, ya, 4 kaidah. Apa saja 4 kaidah itu? Yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu? Maksudnya mengakui Allah itu ada, mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Esa dalam mencipta. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Allah memberi rezeki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama, ya, yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau yang kedua perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah, sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ini kaidah yang kedua.
Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi. Zaman Nabi banyak ya. Banyak ya. Maksudnya banyak, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lainnya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, yaitu sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qawaidul arba. Qawaidul arba dalam bahasa Arab artinya 4 kaidah. Yaitu 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya. Yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada 2 sisi, muqaddimah. Sebagaimana kitab usul salasah ada muqaddimah, ada isinya. Muqaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikat milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insyaallah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari 4 kaidah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang Maha Pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta, lantas hakikat kesyirikan kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada. Berhala ini pun sebagai simbol orang soleh. Seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah yang menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah dan lain-lain. Dan itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut. Baik musyrikin Arab maupun Yahudi maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi SAW dan semua menyimpang dalam la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Bukan dari segala sisi, enggak ya. Jangan disalahpahami, tapi dari satu sisi di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu kalau mereka dalam kondisi genting mereka bertauhid. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting mereka membuang seluruh berhala mereka beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali.
Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini ya. Inilah 4 kaidah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukadimah dan kaidah yang pertama insyaallah taala. Baik. Adapun isi dari buku Al-Qawaidul Arba' ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "As'alullahal karim, Rabbal Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah." Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbal Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu ya di dunia maupun di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar. Wa idza aznaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar. Wa fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Sungguh 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, Qawaidul Arba' ini tipis banget ya. Dibuka dengan doa kepada pembaca ya. Agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahhab menulis buku inilah baik. Ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu begitu saja, menganggap batu pencipta, ya. Padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri. Saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala itu sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahqiq, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati dengan rahmat yang luas ya. Beliau mengatakan, As'alullah al-Karim, aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbal Arsyil Azim, yang menguasai arsy yang maha agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong engkau di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada dia bermanfaat. Dimanapun dia berada waktunya bermanfaat, tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya di antara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Di antaranya dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil masih dijelaskan ya guru ya. Itu di antara yang tidak dirubah. Bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian meskipun itu cuma bertiga, meskipun itu cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata meskipun cuma 10 menit, habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman kayak kemana kayak, tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada.
Oleh karenanya ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi dalam banyak urusan. Harta kita berkah, kemudian umur kita berkah, waktu kita berkah, ya. Pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Syekh Abdul Wahab meminta doa kepada Allah, doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi teka-teki kepada para sahabat, Nabi berkata, Inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Fahadithuni ma hiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada pohon-pohon di antara pohon-pohon yang banyak. Ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Ya. Kemudian Nabi jelaskan, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma dikatakan dia pohon berkah? Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian, dia bermanfaat kepada siapapun, bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat, ya, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena di mana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir. Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur, alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Baik, ini doa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab kepada kita para pembaca, kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaj'alaka, doa yang ketiga, ini 3 doa. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan agar Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Fa in haula'i thalath unwanus sa'adah. Ini 3 perkara adalah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada 3 perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari 3 kondisi ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran 3 ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari 3 kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekh Abdul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan 3 perkara agar Allah menolong kita, ya, dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullahu wa la takilni dalam sitarfata ain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, fa asli sya'ni kullahu, segala urusanku luruskanlah ya Allah. Wala takilni nafsi tarafata ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu, selesai, ya. Mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekh Abdul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada 3 kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar, ya. Inilah 3 doa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab kepada orang yang membaca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah bahwasanya Hanifiyah itu millat Ibrahim
adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama, dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian. Ya, Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama, ya. Muqaddimah yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah millah Ibrahim. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah hakikat millah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Ijtabahu hadaw ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya fil dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin." Kemudian thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah memuji Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah. Kemudian hanifan. Hanif artinya condong. Hanif condong. Makanya orang yang kakinya miring disebut hanif, ya. Kaki X, ya, disebut hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Namanya orang hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan. Ya, dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri karena dia hanif. Hanif. Jadi tidak nyerempet kesyirikan. Tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan. Ya, makanya Allah mengatakan ketika mensifati Nabi Ibrahim, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Ya. Perhatikan di sini. Ini ada mukaddimah dua perkara. Ini satu perkara, ya. Ini satu, saya mohon maaf, ini satu perkara. Di perkara yang kedua adalah bahwasanya tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya. Nanti akan disinggung, ya. Syaratnya, ya. Dan bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana salat bisa batal, syaratnya thaharah. Syaratnya thaharah dan bisa batal karena pembatal. Baik, ini adalah syarat yang pertama, ya. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah, itulah hakikat dari millah Ibrahim, ya. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Quran Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran banyak. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Dan Nabi SAW disuruh ikut Ibrahim. Ikut ajaran Ibrahim. Kalau kita lihat dari dua sisi pertama, ya, kenapa, ya, timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya pertama, karena Ibrahim adalah nenek moyang
Nenek moyangnya Quraisy. Nenek moyangnya Nasara dan Yahudi. Semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim. Semuanya memuliakan Ibrahim. Karena nenek moyang mereka. Semuanya memuliakan Ibrahim. Baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, punya anak, ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail turunlah Quraisy. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Dari bawah Ishak ada Yakub. Dan seluruh keturunan Bani Israel adalah keturunan Yakub. Sehingga Quraisy, ya, yang situ ada Nabi Muhammad SAW, Bani Israel, di situ ada Nasara dan Yahudi, semuanya berujung kepada Ibrahim. Ya, ketika itu maka Allah ingin bahas Ibrahim itu sebenarnya siapa? Ibrahim itu sebenarnya apa? Siapa? Yang kalian, wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara maupun Quraisy, semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebab pertamanya, ya. Kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim? Karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua, ya. Sebab yang kedua, ya, karena hakikat milah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. Adalah tauhid dan jauh dari syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, pertama penegasan Allah, Ibrahim, makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya, ya. Makana Allah mengatakan, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin kana hanifan muslima, kata Allah, wa ma kana minal musyrikin. Lengkaplah Allah bantah mereka. Kata Allah, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasara, tapi dia seorang hanif yang muslim dan dia bukan jadi musyrikin. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Quraisy. Maksudnya bukan musyrik seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua, Ibrahim, ya, menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model, ya. Beliau berdakwah kepada penyembah berhala, benda-benda bumi di Babil. Kemudian beliau juga berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam. Penyembah benda-benda langit. Penyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa, makanya disampilkan dalam mukaddimah sebelum bicara tentang hakikat kesyirikan orang musyrikin. Syekh Abdullah bikin mukaddimah yang indah, dalam mukaddimah dua perkara, ini perkara pertama, kemudian perkara kedua, ya. Perkara pertama, Allah jelaskan beliau menjelaskan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang yang didakwai oleh Nabi. Semua yang didakwai oleh Nabi adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia hanifan muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala, ya. Dan itulah di Babil ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud, ya, akhirnya dia dibakar, ya. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model, para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung
Kemudian mereka berkata, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim." Kau yang mencuri patung-patung kami, kata Ibrahim. "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil. Kalau enggak bertanya, tanya mereka. Mereka tanya. Kalau mereka bisa ngomong, mereka bilang kami yang pecahkan batu. Jadi Ibrahim dialog dengan mereka agar otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-An'am. Ya, falamma janna 'alal laila ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba kemudian ada bintang, Ibrahim berkata, "Ini Tuhanku kah?" Ternyata hilang, aku tidak bisa sembah Tuhan seperti ini yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahi rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ketika muncul rembulan, Ibrahim mengatakan, "Ini Tuhanku kah?" Ini Tuhan. Hilang. Kalau tidak beri petunjuk kepadaku, aku akan tidak akan menyembah. Aku akan terjumus dalam kesyirikan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari, ya, matahari lebih besar. Hadza akbar, ini Tuhanku kah? Falamma afalat, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari tenggelam, ya kaumku, aku berlepas diri pada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim ini sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwakan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela bayangkan waktu dia di Babil, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musyrik, satu negeri semua tidak ada yang sama Ibrahim, dia sendirian. Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia dan ingin bakar dia, tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah melewati Mesir, Ibrahim berkata sama Sarah, "Ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu." Makanya nanti kalau mereka tanya kepadamu siapa aku, siapa kamu, mereka tanya kepadaku siapa aku, akan mengatakan anti ukhti, engkau saudariku. Maksudnya saudariku sama agama, karena tidak ada yang Islam kecuali saya dengan kamu. Maksud saya Ibrahim dia sendirian tapi dia cuek. Dia sendirian tapi dia cuek mendakwah tauhid meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik, mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim, ya. Yang kita sebenarnya agama Islam adalah mengikuti Ibrahim. Ini mukaddimah yang indah dari Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Kemudian dalam mukaddimah tersebut beliau sampaikan juga perkara kedua. Kita bacakan sekarang. Beliau berkata setelah itu, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi." Jika engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhidnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah. Kal hadath idza dakhala fi taharah, sebagaimana kalau hadath masuk dalam bersuci maka batalah salat. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha, jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya, wa ahbatal amal, akan merusak amal, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika, maka yang kau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik. La'allallaha yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari jeratan syirik tersebut. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah Ta'ala fihi, disyirik kepada Allah. Jerat yang berbahaya tersebut syirik kepada Allah yang Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Terus bagaimana cara kita mengenal kesyirikan? Hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab dengan mengenal 4 kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini maksud dari buku ini. Jadi saya ulangi, perhatikan sini. Ya. Di sini Syekh Abdul Wahab mengatakan dia mengkiaskan, jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan, bukan mengkiaskan, menganalogikan. Perhatikan sini. Menganalogikan antara salat dan ibadah, ya. Ibadah dan salat.
Perhatikan sini. Ibadah, salat. Ada syarat. Syarat ada pembatal. Pembatal. Syarat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana syarat salat adalah thaharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik. Sebagaimana pembatal salat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana salat tidak diterima kalau tanpa thaharah. Dan salat bisa batal kalau ada hadas, maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi tujuan kau diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya. Syaratnya harus kau bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, kata Allah, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka, kecuali nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tauhid, tidak diterima ibadah. Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadahmu bisa batal dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Sebagaimana salat bisa batal dengan hadas. Nah, maka mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, ya, maka perlu mengenal 4 kaidah dalam Al-Quran. Itulah poin pembahasan dari Qaidul Arba'. Baik. Saya ulangi lagi, ikhwan, dengan singkat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya berharap buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan. Diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan khusus Ibrahim? Karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara, semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial kenapa? Dia boleh kita bilang bapak tauhid. Dia tidak pernah syirik sama sekali, dia memecahkan patung-patung, dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu harus tahu apa itu hakikat ajaran Ibrahim. Nah, ajaran Ibrahim. Kemudian dikasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid, sebagaimana salat syaratnya taharah dan bisa batal dengan pembatal, itu hadas. Yaitu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing kayak apa kayak ya. Maka beliau menganalogikan antara salat dengan ibadah. Perhatikan salat dan ibadah. Salat syaratnya ada taharah, pembatalnya hadas. Sebagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembatalnya adalah syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat kesyirikan? Nah, untuk mengenal hakikat syirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di Jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal 4 kaidah dalam Al-Quran. Ya, harus mengenal 4 kaidah dalam Al-Quran. Nah, itu yang akan kita bahas. Tolong difoto terus dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma 2 pertemuan ya. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu
bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah SAW perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut, Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta, tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu ta'ala. Jadi perhatikan, Syekh Abdul Wahab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ini bukan dari otak beliau sendiri. Tidak, ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logika, enggak, Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamlikus sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Faqul afala tattaqun? Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Faqul afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama, ya. Bahwasanya kaidah ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta dan pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya. Ya. Perhatikan. Dalil pertama. Ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Abdul Wahab sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rezeki kepada kalian? Beri rezeki, perhatikan. Siapa yang beri rezeki? Yang kasih rezeki siapa? Yang kasih rezeki. Dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, yang menguasai pendengaran, memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayyita, yang menghidupkan dan mematikan.
dan mematikan. Wa may yudabbirul amr, yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna, mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan pendengaran? Siapa yang menghidupkan matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayaqul, maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka pilih Allah. Terus kata mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka? Mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa ciptakan bumi? Mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Sebentar. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutus samawati wal ard wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, ya. Katakanlah dalam surat Al-Mu'minun, ya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah, ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Kata mereka Allah, ya. Semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa arsy yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya. Ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abrahah ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka serahkan kepada Allah. Dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga, ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, segala nikmat yang ada padakan dari Allah Subhanahu wa taala, tsumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Kalian kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengenal Allah. Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah. Baik, dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik.
Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka tawaf. Ya. Mereka ibadah. Dalam hadis juga mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji, banyak sekali mereka berhaji. Bedanya orang musyrikin Arab, kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy mereka wukufnya bukan di padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah di daerah haram. Jadi adapun orang lain yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian, cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Karena Nabi mengatakan, wa ilakum qad cukup, jangan ditambah, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan ya Allah, yang kau menguasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya ini yang keempat, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman. Beriman, tapi beriman masih dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik. Tidaklah mereka beriman kecuali mereka. Di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Tabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup ini, dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu
faqad ja'akumul fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akumul fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna ya ya Allah, aku atau Muhammad, ya. Siapa di antara kami yang aqta'li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa ja'a bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal, fa'ahinhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini, ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Dan disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, mau Abu Jahal, mau abu-abu lainnya, mereka seringkali bersumpah wallahi banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah, seringkali kaum musyrikin bersumpah wallahi, sering sekali demi Allah. Sering banget. Ya, demikian. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya karena mereka orang Quraisy, Dan nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah ya. Mereka tahu ya. Tambah lagi 6, satu lagi mungkin tambah 7. Ya kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa ya. 7. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah dan dia kemudian bermarkas di Khulais kalau nggak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgasananya karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik. Maka ini dia turun dari singgasananya duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, engkau telah mengambil onta-ontaku, tolong kembalikan. Maka Abraham mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya, Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja kajian kita kawan-kawan di Perabuhat. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang qaulul arba, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.